Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Maulidia Nurlestari dari kelas 1A Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah beserta sejarah perkembangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah. Apa sih ilmu hadis riwayah itu? Ilmu hadis riwayah menurut definisi adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian periwayatan dan penelitian lafaz-lafaznya. Untuk objek kajian ilmu hadis riwayah ini yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Nah, objek kajian ini meliputi dua hal. Yang pertama, cara periwayatan. Maksudnya gimana? Cara periwayatannya yaitu bagaimana cara penyampaian dan penerimaan hadis dari seorang perawi atau periwayat dengan perawi yang lainnya. Contohnya seperti ini. Perawi A mendapatkan riwayat hadis dari seorang perawi B. Kenapa begitu? Karena perawi A dengan perawi B memiliki hubungan antara murid dengan guru. Jadi perawi A ini berguru dengan perawi B. Kemudian perawi B ini berguru lagi dengan gurunya. Dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang diriwayatkannya? Yaitu matan hadis. Untuk istilah lain dari ilmu hadis riwayah yaitu ada sunnah, khobar, dan athar. Dari ketiga istilah lain ini merupakan bagian daripada matan hadis. Untuk objek kajian hadis riwayah yang kedua, yaitu cara pemeliharaan. Bagaimana cara pemeliharaan hadis agar tetap terjaga dengan baik dan tidak hilang untuk zaman yang akan datang. Lalu bagaimana sih cara pemeliharaan hadis dengan baik? Yaitu ada 3 metode. Yang pertama, penghafalan, yang kedua penulisan, dan yang ketiga pembukuan. Kemudian apa tujuan kita mempelajari ilmu hadis riwayah ini? Yaitu untuk memelihara hadis Nabi Muhammad SAW dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya. Nah, lebih lanjutnya, ilmu ini bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik melalui pemahaman terhadap apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad dan untuk mengamalkannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis diroyah itu? Ilmu hadis diroyah menurut Izzuddin bin Jamaah merupakan ilmu yang membahas tentang pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa mengetahui bahwa ilmu hadis diroyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hakikatnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan ihwal sanad matan, dan sifat-sifat perawi, dan lain sebagainya. Kemudian sasaran dari kajian ilmu hadis diroyah ini adalah sanad dan matan, dan segala persoalan yang ada di dalamnya. Dengan hal ini turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Lalu kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut dengan naqd as-sanad atau kritik sanad, yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Mengapa disebut demikian? Karena ilmu ini membahas tentang keakurasian atau kebenaran suatu jalur periwayatan dari mulai sahabat sampai dengan periwayat terakhir. Lalu dalam pokok pembahasan naqd as-sanad itu ada 4. Yang pertama, ittisal as-sanad, yang kedua, thiqat as-sanad, yang ketiga, syadz, dan yang keempat, ilat. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu ittisal as-sanad. Apa sih ittisal as-sanad? Ittisal as-sanad atau persambungan sanad yaitu dalam hal ini tidak dibenarkan sanad itu terputus atau tidak diketahui identitasnya. Lalu yang kedua ada thiqat as-sanad. Apa sih thiqat as-sanad itu? Thiqat as-sanad ini merupakan sifat-sifat para perawi. Perawi dalam hadis ini harus bersifat adil, dobit, dan thiqah. Jadi yang dimaksud dengan sanad bersambung ini adalah setiap masing-masing rawi harus benar-benar bertemu dan mencatat seluruh riwayat hidupnya, seluruh sejarah kehidupan
perawi tersebut secara detail. Jadi di dalam pembahasan psikoasarat ini tentang sifat-sifat perawi, seorang perawi ini harus melakukan syariat yang baik dan benar. Tidak diperbolehkan melakukan dosa besar maupun dosa kecil, bohong kecil ataupun bohong besar. Dan ingatannya perawi ini, dobit ini, ingatan yang sangat kuat, itu mampu menerima hadis dan menyampaikan hadis kepada orang lain secara tepat dan benar dari manapun dan kapanpun beliau berada. Kemudian ada syadz. Syadz ini merupakan kejanggalan yang bersumber dari sanad. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah tetapi menyendiri dan bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah lainnya. Nah, yang terakhir ada ilat. Ilat merupakan suatu kecacatan yang terdapat pada hadis yang terlihat baik atau sempurna, dan ilat ada kalanya terdapat pada matan hadis. Nah, contoh dari ilat pada sanad yaitu ketika seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang sahabat B, tetapi pada kebenarannya hadis tersebut yang diriwayatkan oleh sahabat A. Selanjutnya, kajian terhadap masalah yang bersangkutan dengan matan disebut dengan naqd al-matan atau kritik pada matan. Pokok-pokok pembahasannya itu yang pertama ada kejanggalan-kejanggalan dari segi redaksinya, dan yang kedua ada fasad al-makna atau kecacatan yang terdapat pada makna hadis. Karena bertentangan dengan indera dan akal, kemudian bertentangan dengan nas Al-Quran, lalu bertentangan juga dengan fakta sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, apa sih tujuan dan faedah dari kita mempelajari ilmu hadis dirayah ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Yang kedua, kita bisa mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha dalam memelihara hadis, mengumpulkan dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklarifikasikan hadis lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, kita dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman untuk menetapkan suatu hukum syara'. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Untuk sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa Rasulullah SAW itu belum mendapatkan perhatian khusus seperti halnya Al-Quran. Dikhawatirkan hadis akan bercampur dengan Al-Quran. Kemudian memperbolehkan untuk menuliskan hadis itu bersifat kondisional. Karena larangan untuk menuliskan hadis itu bersifat umum, sedangkan perizinan untuk menuliskan hadis itu bersifat khusus hanya bagi orang yang mempunyai keahlian tulis-menulis. Dengan hal ini akan terjaga dari kekeliruan saat penulisan dan tidak dikhawatirkan akan salah. Kemudian sahabat yang memiliki catatan pribadi hadis itu ada Ali bin Abi Thalib, yang di dalamnya terdapat hukum pidana, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Abdullah bin Amr bin As, yang beliau diizinkan Nabi untuk menuliskan hadis-hadis yang diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Kemudian yang kedua ada periode sahabat, yaitu pembatasan periwayatan di mana terjadinya konflik politik sehingga maraknya persebaran hadis palsu yang terjadi pada zaman sahabat. Sehingga orang yang ingin menyampaikan hadis itu harus bersumpah dan bersaksi agar terhindar dari penyebaran hadis-hadis palsu. Selanjutnya periode tabi'in, yaitu pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pejabat dan para ulama untuk mengumpulkan hadis, dikhawatirkan akan hilangnya hadis dan bercampurnya dengan hadis palsu. Kemudian yang terakhir ada periode tabi'in, yaitu pada masa ini adalah masa keemasan atau kejayaan pembukaan hadis, masa memfilter hadis dengan fatwa sahabat, yang kemudian masa mengklasifikasi hadis sahih dan hadis tidak sahih, yang terakhir munculnya kutubus sitah. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis dirayah. Bagaimana sih sejarah ilmu hadis dirayah pada zaman Rasul dan para sahabat? Pada masa hayat Rasulullah,
ilmu hadis diroyah ini diterima secara langsung daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sangat teliti dalam meriwayatkan hadis yang didengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu hadis pada zaman Rasul dan sahabat itu masih belum disusun dalam bentuk kitab. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah pada zaman tabi'in ini sudah tertulis tetapi belum terpisahkan oleh ilmu yang lain. Contohnya penulisan ilmu hadis dengan ilmu fikih dan ilmu ushul fiqh itu masih bergabung, seperti contohnya kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya yang terakhir, pada zaman tabi'in, ilmu hadis diroyah ini sudah terpisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga muncullah kitab-kitab karya Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari dan Tabaqat At-Tabi'in karya Imam Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan ilmu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.